Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik SMA kelas 10. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bab perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan materinya, silakan tekan tombol subscribe, kemudian like, dan silakan kalau misalkan ada pertanyaan, ada hal yang perlu didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Baik, sebelum kita membahas lebih mendetil ya bab ini, yaitu perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, kita coba cari tahu dulu apa KD-nya ya, kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran kali ini KD-nya yaitu untuk KD pengetahuannya yaitu 3.11, menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya bagi kehidupan. Kemudian untuk KD keterampilannya yaitu 4.11 ya, yaitu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah KD-nya. Dan ini penting untuk diketahui oleh adik-adik semuanya. Nah, kemudian apa tujuan pembelajaran? Jadi setelah belajar ini, adik-adik itu dituntut apa begitu ya. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini, adik-adik diusahakan harus bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perubahan lingkungan begitu ya. Kemudian yang kedua, menganalisis dampak perubahan lingkungan. Nah, itu adalah KD dan tujuan pembelajarannya. Baik, kita mulai ya. Nah, ini pengertian lingkungan hidup dan pencemarannya. Tentunya sebelum kita membahas lebih jauh begitu ya, apa penyebab pencemaran lingkungan begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kita coba cek dulu begitu ya, apa sebetulnya pengertian lingkungan hidup dan pencemaran itu. Nah, ini menurut undang-undang gitu ya, nomor 23 tahun 1997. Jadi lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, yaitu termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya. Nah, ini adalah pengertian lingkungan hidup. Nah, kemudian apa pengertian pencemaran gitu, atau pencemaran lingkungan hidup? Nah, ini masih menurut undang-undang ini nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12, bahwa pencemaran lingkungan hidup itu adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup atau zat, energi, dan atau juga komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun gitu ya, sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Nah, ini adalah konsep dasar begitu ya, arti daripada lingkungan hidup dan pencemaran. Nah, kita ke depan tidak akan jauh-jauh akan membahas lingkungan hidup begitu ya. Nah, saya tuliskan juga di bawah begitu ya. Nah, ini istilah-istilah nanti atau pembahasan yang akan kita bahas nanti ke depannya. Yang pertama, kita akan lebih sering begitu ya mendengar kata limbah begitu. Apa itu limbah? Yaitu limbah itu kan sisa begitu ya, atau sisa usaha atau kegiatan lainnya. Kemudian polutan, ya polutan jelas gitu ya, bahan yang menyebabkan polusi atau pencemaran. Nah, kemudian nanti kita akan membahas juga jenis pencemaran yang akan kita bahas, yaitu ada 4 jenis pencemaran. Itu adalah konsep dasarnya. Nah, baik, kita bahas dulu ya gambaran pencemaran. Itu ada 4 yang akan kita bahas pada pertemuan atau video kali ini. Yang pertama ya udara, kemudian ada air, tanah, dan juga suara. Nah, udara nanti kita akan bahas zat-zat apa saja yang bisa menyebabkan pencemaran udara begitu ya. Contohnya misalnya karbon monoksida begitu, kemudian nitrogen oksida, kemudian CFC, kemudian
sulfur oksida, dan kita juga akan membahas bagaimana proses atau terbentuknya gas efek rumah kaca. Kemudian di pencemaran air, nah kita juga akan mengetahui bagaimana parameter untuk menentukan suatu air begitu sudah tercemar atau belum. Itu biasanya menggunakan 3 parameter ya, yaitu parameter fisik, kimia, juga biologi. Kemudian yang selanjutnya pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini nanti kita akan bahas bahan atau zat penyebab pencemaran tanah itu apa saja, begitu ya. Kemudian termasuk kita akan membahas pencemaran insektisida, kemudian fungisida, kemudian penggunaan herbisida, dan juga penggunaan pupuk kimiawi serta limbah yang tak mudah untuk terurai, gitu ya. Nah, kita akan bahas seputar itu. Kemudian yang terakhir yaitu pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini hubungannya dengan kebisingan, begitu ya. Nanti akan dibeda-bedakan lagi, ada kebisingan impulsif, kemudian impulsif kontinu, kemudian semi kontinu, dan kontinu. Nah, baik, kita bahas ya. Yang pertama pencemaran udara ya. Ini lumayan cukup panjang pembahasan ini. Nah, sebelum kita mengetahui zat-zat atau bahan pencemar begitu yang dapat mencemarkan udara, nah kita perlu ketahui dulu begitu ya. Di sini saya tampilkan sebuah diagram pie begitu ya. Nah, ternyata komposisi nitrogen itu di udara itu paling tinggi ya, dan mungkin ini oleh adik-adik juga sudah dikenal begitu ya. Nah, ini nitrogen itu 78%, kemudian disusul oleh oksigen ya. Oksigen itu 20,9%, atau kita biasa menyebutnya 21%. Kemudian gas lain, nah itu kurang lebih 0,17% begitu ya. Ini warna ini oranye ya. Kemudian warna hijau nih. Nah, ini argon kurang lebih 0,90%, sangat sedikit gitu ya. Kemudian bahkan karbon dioksida begitu ya, di udara itu ternyata 0,03%. Nah, ini kandungan udara begitu ya. Nah, yang akan kita bahas yang pertama zat penyebab pencemaran atau bahan pencemar, yaitu ini karbon monoksida begitu ya. Nah, kita akan coba sedikit membahas apa sebetulnya karbon monoksida, dari mana sumbernya, kemudian sifat atau karakternya karbon monoksida itu seperti apa. Nah, karbon monoksida itu memiliki sifat tidak berwarna begitu ya, kemudian juga tidak berbau dan juga tidak berasa begitu ya. Nah, pada suhu udara normal itu karbon monoksida itu berbentuk gas. Nah, namun pada suhu yang rendah itu di bawah minus 192 derajat, nah itu karbon monoksida itu akan berubah bentuk menjadi cair begitu ya. Nah, kemudian dari mana sumber karbon monoksida ini? Nah, karbon monoksida ini berasal dari gas buangan dan pembakaran tidak sempurna ya, yang jelas mengandung karbon begitu ya, atau bahan bakar fosil atau minyak itu ya. Nah, kemudian gas karbon monoksida ini itu terkadang dapat muncul dari dalam tanah begitu ya, itu melalui kawah, gunung begitu ya, dan juga sumur. Makanya hati-hati kalau misalkan ada seseorang yang menggali sumur terlalu dalam begitu ya. Itu kan banyak di berita-berita ya, di media sosial itu banyak yang meninggal karena sesak begitu ya, yaitu karena memang dari bawah itu keluar gas begitu ya. Nah, pada konsentrasi yang tinggi ini jelas karbon monoksida itu mematikan bagi manusia. Baik, diperhatikan untuk nah ini saya tampilkan sebuah poster begitu ya, Science of Carbon Monoxide Poisoning begitu ya. Ini apa ya, artinya mungkin kurang lebih lah ciri-ciri atau tanda-tanda lah begitu ya, cara tanda-tanda bagaimana kalau misalkan karbon monoksida itu terhirup begitu ya oleh kita. Nah, yang pertama itu dapat menyebabkan sakit kepala, headache begitu ya. Kemudian yang kedua, nah ini ada mual-mual begitu ya, nah, merasa mual. Jadi kalau terlalu banyak
menghirup karbon monoksida itu mungkin kita akan jadi mual-mual. Kemudian yang selanjutnya, nah ini jelas pusing begitu ya, ini akan selalu pusing. Kemudian tentu akan menyebabkan gangguan pernapasan, yaitu sesak napas begitu ya. Kemudian dan bisa menyebabkan hilangnya keseimbangan sampai jatuh kolaps begitu ya. Dan kemudian yang paling parah itu dapat menghilangkan kesadaran. Nah, seperti itu ya. Jadi itu adalah karbon monoksida. Nah, ini kenapa bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, kalau CO2 ini konsentrasinya tinggi, nah itu tentu berbahaya bagi kita. Nah, itu adalah karbon monoksida. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu nitrogen oksida. Itu ya, nitrogen oksida. Nah, biasa ditulis begitu ya dengan simbol NOx. Nah, itu maksudnya karena nitrogen oksida ini ada dua, kadang ada NO3, ada NO2 begitu ya, makanya ditulisnya NOx. Nah, gas NO2 ini sumber utamanya begitu ya, itu berasal dari alat transportasi ya, atau kendaraan bermotor, kemudian generator pembangkit listrik, dan juga pembuangan sampah, dan tentu dari yang lain begitu ya ada. Nah, sifat daripada gas NO, nitrogen oksida ini, dia bersifat tidak berwarna begitu ya, juga tidak berbau, dan dapat teroksidasi oleh oksigen menjadi NO2 yang bersifat toksik, bersifat racun ya. Nah, kemudian NO2 ini berbau menyengat dan berwarna coklat kemerahan. Nah, dalam keadaan normal gas NO itu tidak berbahaya memang ya. Namun dalam konsentrasi yang tinggi, NO itu dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan sistem saraf. Nah, nitrogen oksida ini itu menjadi faktor utama begitu ya, di samping daripada SO nanti. Nah, ini penyebab hujan asam begitu ya. Nah, hujan asam itu tentu akan merusak tumbuhan begitu ya, dan juga hewan, dan serta bisa menyebabkan korosi logam begitu ya, bangunan-bangunan menjadi rusak akibat hujan asam ini. Nah, itu adalah nitrogen oksida. Nah, bagaimana supaya kita mengurangi penggunaan ini? Berarti otomatis kita harus mengurangi alat-alat atau bahan-bahan begitu ya yang menghasilkan NO ini begitu ya. Salah satunya alat transportasi kendaraan bermotor. Nah, ini kita bisa mengurangi ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu CFC begitu ya, dan halon. Nah, klorofluorokarbon. Nah, apa itu CFC ini? Nah, ini teman-teman juga atau adik-adik tahu begitu ya, dan sering mendengar ini begitu ya. Klorofluorokarbon ini terbentuk dari 3 jenis unsur ya. Nah, ini dibahas di kimia juga ada ya, di kelas 10 semester awal, yaitu tersusun atas klor begitu, kemudian F atau fluor, dan fluorin ya, dan kemudian karbon. Nah, sedangkan halon ini sama seperti CFC begitu ya, hanya saja ditambah dengan unsur brom begitu ya. Nah, sifatnya atau karakteristik daripada CFC ini, dia tidak berbau begitu ya, kemudian tidak mudah terbakar dan juga tidak mudah bereaksi ya CFC ini. Nah, apa penggunaan atau manfaat CFC dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini dimanfaatkan sebagai gas pendorong dalam kaleng semprot atau aerosol gitu ya. Kita mengenalnya misalkan pewangi begitu ya, yang disemprotkan itu yang melalui botol. Nah, seperti itu. Kemudian pengembang busa polimer, kemudian pendingin dalam lemari es, kulkas ya. Kemudian penggunaan AC, dan juga pelarut pembersih microchip. Nah, CFC ini memiliki nama dagang atau nama pasaran begitu ya, freon. Nah, gas CFC ini naik ke atmosfer dapat merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini akan kita bahas begitu ya, terpisah setelah ini. Nah, lapisan ozon itu akan menipis. Nah, nanti menyebabkan semakin tingginya intensitas paparan sinar ultraviolet ke bumi. Nah, sehingga memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan mata pada manusia, serta mematikan spesies tertentu. Nah, ini nanti kita akan coba bahas kembali pada
ozon ya. Jadi kesimpulan daripada CFC ini begitu ya. Kalau misalkan kita masih sayang dengan bumi kita, ya coba kita untuk mengurangi hal-hal yang apa namanya, ya istilahnya itu jangan berlebihan lah, begitu ya. Misalkan penggunaan AC, begitu ya. Ini bisa dikurangi, begitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu ozon ya, atau lapisan ozon O3. Nah, lapisan ozon ini terdapat pada lapisan stratosfer dan troposfer, gitu ya. Nah, kalau kita belajar geografi mungkin di IPS begitu ya, pada saat sekolah SMP mungkin sudah mengenal. Nah, lapisan paling bawah itu kan dari permukaan bumi itu kan troposfer ya. Nah, troposfer itu kurang lebih 0 sampai 10 km dari bumi ya. Nah, itu troposfer. Kemudian diikuti oleh lapisan stratosfer. Nah, itu kurang lebih 10 sampai 60 km. Nah, apa fungsi daripada lapisan ini? Nah, lapisan ini berfungsi atau lapisan ozon ini berfungsi melindungi bumi dari sinar ultraviolet begitu yang masuk ke bumi. Tadi sudah dijelaskan di awal begitu ya. Nah, jadi fungsi ozon itu seperti itu. Nah, kalau misalkan ozonnya itu dirusak atau semakin menipis dengan penggunaan CFC tadi begitu ya, yang terdapat pada kulkas, kemudian yang terdapat pada apa namanya aerosol dan lain sebagainya, nah itu akan merusak. Itu otomatis. Nah, itu akan memicu terjadinya kanker kulit dan juga kanker mata. Jadi makanya ozon ini harus senantiasa utuh begitu ya, seharusnya seperti itu. Nah, kemudian pencemaran gas ozon itu bisa menimbulkan efek pusing begitu dan juga gangguan paru-paru ya, sesak mungkin ya. Nah, gas ozon ini mudah bereaksi dengan zat lain dengan melepaskan satu atom oksigen sehingga terbentuk oksigen. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada apa poster kecil begitu. Ini menandakan bagaimana peran lapisan ozon di permukaan bumi. Ini begitu ya. Nah, cahaya matahari itu ada yang dipantulkan, kemudian ada juga yang diserap begitu ya oleh tumbuhan, kemudian ada juga yang dipantulkan. Nah, ini semuanya itu melewati lapisan-lapisan ozon ini. Nah, kalau misalkan lapisan ozon ini rusak karena akibat penggunaan CFC, makanya ini akan menipis. Begitu. Ya, nanti ujung-ujungnya ini akan menyebabkan pemanasan global atau global warming. Ini akan dibahas begitu ya ke depan. Itu lapisan ozon begitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita bahas mengenai gas rumah kaca begitu ya. Nah, apa itu sebetulnya gas rumah kaca? Nah, sebetulnya barusan juga sudah disinggung begitu ya pada materi-materi sebelumnya. Nah, di udara, di atmosfer itu kan terdiri atas beberapa lapisan ya. Yang tadi sudah dikemukakan di awal, yang paling bawah, paling rendah atau di permukaan bumi itu kan ada lapisan troposfer, kemudian ada stratosfer, kemudian mesosfer dan termosfer. Nah, lapisan-lapisan troposfer ini ya, pada lapisan troposfer berarti yang paling bawah ya. Nah, itu sebetulnya terdapat gas kaca begitu ya, gas rumah kaca. Antara lain uap air begitu, kemudian karbon dioksida, kemudian metana C4, kemudian ozon ya, O3 tentu, dan kemudian nitrogen oksida. Nah, apa fungsi daripada gas-gas tersebut? Nah, gas-gas tersebut itu sebetulnya itu berfungsi untuk menangkap begitu ya, menangkap cahaya matahari. Nah, kenapa harus ditangkap cahaya matahari? Nah, bisa dilihat ya di apa namanya di poster kecil. Itu kenapa harus ditangkap? Harus diperangkap begitu ya cahaya matahari. Nah, kalau misalkan bumi tidak memiliki sistem perangkap seperti ini, maka bumi ini akan panas begitu ya. Karena cahaya matahari yang masuk ke bumi itu sebagian besar dipantulkan begitu ya, hanya mungkin diserap sedikit. Nah, kalau tidak diperangkap, nah otomatis bumi akan kedinginannya. Itu konsep sederhananya seperti itu. Nah, pada efek rumah kaca, sinar matahari yang menembus lapisan gas rumah kaca itu akan dipantulkan kembali ke bumi, gitu ya, sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca. Jadi rumah kaca itu bukan kaca asli begitu ya. Nah, semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida di udara akibat pembakaran hutan dan penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan,
Nah, ini akan meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan tentunya pemanasan global atau global warming. Jadi jelas begitu ya. Nah, kalau misalkan bumi, aktivitas manusia itu menghasilkan gas karbon dioksida yang sangat banyak, mulai dari pabrik-pabrik, begitu ya, kendaraan bermotor, begitu ya, di pembakaran. Nah, ini cahaya matahari yang masuk ke bumi itu akan terperangkap, begitu, dan akan menyebabkan panas di luar normal, begitu ya, dan ini akan menyebabkan sebuah peristiwa pemanasan global. Nah, bagaimana kalau pemanasan global ini terus berlanjut, begitu ya? Jelas ini akan menyebabkan mencairnya es di kutub, begitu ya. Nah, kalau misalkan es di kutub sudah mencair, itu tentunya akan menyebabkan permukaan air laut itu akan naik, begitu, dan menyebabkan ya tentunya akan membahayakan kehidupan yang ada di darat, kehidupan di darat. Nah, seperti itu ya. Itu adalah gas rumah kaca. Jadi apa kesimpulan daripada gas efek rumah kaca ini? Nah, kita bisa menyimpulkan begitu ya, bahwa penggunaan gas-gas yang berlebihan begitu ya, terutama CO2, itu bisa menyebabkan efek rumah kaca, begitu ya, bumi menjadi panas. Makanya banyak di luar sana, banyak di media-media, kita harus menggalakkan reboisasi. Apa tujuan reboisasi? Ya, tujuan reboisasi tersebut ya adalah ya untuk mengubah CO2 yang ada di bumi ini, yang ada di udara ini, itu menjadi sebuah gas yang bermanfaat, menjadi oksigen. Nah, seperti itu ya. Ini harapannya adik-adik setelah belajar ini bisa memahami begitu ya, bagaimana cara menjaga bumi kita dari hal-hal yang kecil dari diri kita sendiri. Nah, kemudian ini yang terakhir begitu ya, ini pencemaran, masih pencemaran udara begitu ya. Yang terakhir adalah belerang oksida. Nah, ini zat atau bahan yang dapat menyebabkan pencemaran udara. Nah, ini sama seperti tadi begitu ya, ditulis dengan SOX begitu. Nah, kalau misalkan adik-adik bingung, yaitu SOX itu ada SO2, ada SO3 begitu ya. Nah, gas SO2 itu sifatnya atau karakteristiknya itu berbau menyengat dan tidak mudah terbakar. Nah, sedangkan gas SO3 itu bersifat reaktif begitu ya. Di udara itu mudah bereaksi dengan uap air dan ini membentuk asam sulfat. Nah, ini yang bahaya begitu ya. Nah, asam sulfat ini sifatnya asam begitu ya. Ini bisa menyebabkan hujan asam dan korosi logam. Nah, ini bisa merusak bangunan, bisa merusak candi-candi begitu ya. Nah, itu bisa dirusak oleh hujan asam ini. Jadi tidak hanya tadi NO ya, nitrogen oksida menyebabkan hujan asam. Nah, ini SO2 ini, SO3 ini bisa menyebabkan hujan asam. Nah, dari mana sebetulnya SO2 ini atau SO3? Nah, ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil ya, terutama batu bara. Nah, pencemaran SO2 ini membahayakan bagi penderita penyakit pernapasan kronis, begitu ya, karena bisa menyebabkan sesak begitu ya, dan yang paling parah itu bisa menyebabkan kejang saluran pernapasan. Nah, baik itu adalah bahan-bahan atau zat-zat yang dapat menyebabkan pencemaran udara begitu ya. Baik, cukup sekian dulu begitu ya pembahasan materi tentang pencemaran udara. Nah, setelah ini nanti untuk video selanjutnya kita akan lanjutkan ke pencemaran air, tanah, dan suara. Nah, ini kenapa dibuat terpisah? Nah, ini supaya videonya tidak terlalu panjang. Baik, jangan lupa silakan dukung channel kami begitu ya, di channel You Berbagi. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi adik-adik semuanya dalam khususnya belajar biologi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.